Baik teman-teman, apakah udah terlihat slide-nya? Sudah, Liv. Kita langsung mulai aja presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 7 yang beranggotakan Eva Theodora, Salsabila Ataya, Seni Wulandari, dan saya sendiri Alif akan memaparkan materi presentasi. Kira-kira ada 4 pokok bahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah jenis tindak pidana korupsi. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai delik korupsi menurut UU Nomor 31 Tahun 1999, Jungto UU Nomor 20 Tahun 2001, dan pembahasan yang terakhir adalah tentang contoh tindak pidana korupsi. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Eva. Silakan Eva. Jadi saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, yaitu membahas mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Next. Jadi UU Nomor 31 Tahun 1999 itu dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pasal 1 dari UU tersebut. Ada pengertian dari korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Kemudian ada pegawai negeri. Pegawai negeri adalah meliputi yang pertama, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian. Yang kedua, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Next. Yang ketiga, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Kemudian pengertian dari setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Kemudian kita akan membahas mengenai keuangan negara. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik itu di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Kemudian lanjut mengenai bab 4 dari UU, yaitu mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam rangka tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain. Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan,
Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap. Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi. Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya. Selanjutnya mengenai peran masyarakat terkait penyelesaian tindak pidana di bidang korupsi. Yang pertama, ada hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Yang kedua, hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberi informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Yang ketiga, hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Yang keempat, hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari. Yang kelima, hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C, diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Eva. Oke. Selanjutnya mengenai jenis tindak pidana korupsi. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pengertian korupsi yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, sejarah perundang-undangan korupsi di Indonesia itu dapat dikelompokkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu diantaranya yang pertama delik-delik korupsi dalam KUHP, kemudian peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat atau Angkatan Darat dan Laut, yang ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kelima, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, mulanya korupsi ini dikelompokkan menjadi 30 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suap pegawai negeri. Yang kedua, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Yang ketiga, pegawai negeri menerima suap. Yang keempat, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. Yang kelima, menyuap hakim. Keenam, menyuap advokat. Ketujuh, hakim dan advokat menerima suap. Kedelapan, hakim menerima suap. 9, advokat menerima suap. 10, pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan.
Yang ke-11, pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. 12, pegawai negeri merusakkan bukti. 13, pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti. 14, pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti. Yang 15, pegawai negeri memeras. 16, pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain. 17, pemborong membuat curang. 18, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang. 19, rekanan TNI atau Polri berbuat curang. 20, pengawas rekanan TNI atau Polri berbuat curang. 21, penerima barang TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang. 22, pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. 23, pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. 24, pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK. 25, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. 26, tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan. 27, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. 28, saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. 29, seseorang yang memegang rahasia jabatan namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Yang ke-30, saksi yang membuka identitas pelapor. Nah, dari ke-30 jenis tersebut kemudian dikelompokkan lagi menjadi 7 tindak pidana korupsi, yaitu merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Nah, secara lengkap, yang pertama kita akan bahas tentang merugikan keuangan negara. Segala sesuatu yang merugikan negara, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kategori perbuatan korupsi. Contohnya apa? Contohnya, misalnya penggunaan fasilitas yang diberikan negara untuk pejabat atau pegawai negeri sipil, termasuk tentara dan polisi, tetapi dipergunakan untuk urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan. Misalnya, fasilitas mobil dinas dari negara, itu kan fasilitas yang kerap digunakan biasanya digunakan untuk urusan pribadi keluarga, sehingga hal ini dapat digolongkan sebagai korupsi. Kemudian yang kedua, suap-menyuap. Aksi suap-menyuap ini banyak dilakukan oleh pengusaha dan dianggap sebagai hal umum melibatkan pejabat publik ketika menjalankan bisnis. Itu yang terungkap dari Indeks Pemberi Suap atau Bribery Payers Index tahun 2011 yang dirilis oleh Transparency International. Indeks tersebut dibuat berdasarkan survei terhadap 3.016 pebisnis eksekutif dari 30 negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia. Ketika mereka berbisnis di luar negeri, ironisnya pebisnis Indonesia ini masuk ke dalam 4 besar dalam survei tersebut. Nah, selain itu, aksi suap yang marak terjadi di Indonesia ini ada kayak suap untuk memuluskan perizinan usaha, misalnya, agar lebih cepat atau tidak dipersulit karena ketidaklengkapan dokumen dan sebagainya. Kemudian suap untuk menang dalam persidangan atau mengurangi masa hukuman. Kemudian suap untuk mengeluarkan seseorang terpidana dari penjara. Kemudian juga praktik suap yang juga masih sering terjadi adalah seperti suap di jalan raya atau menyuap oknum polisi, aparat penegak lalu lintas agar tidak dikenai hukuman karena lalai dalam berlalu lintas. Nah, baik yang disuap maupun penyuap sama-sama akan dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang. Para penyuap dan yang disuap ini sama-sama pula dikenakan hukuman pidana kurungan ataupun denda bernilai ratusan juta rupiah. Kemudian penggelapan dalam jabatan. Pelaku korupsi jenis ini tentu mereka yang mempunyai jabatan tertentu atau kewenangan tertentu di bidang pemerintahan. Dengan jabatannya, pelaku ini menggelapkan atau membantu orang lain menggelapkan uang atau surat berharga milik negara sehingga menguntungkan dirinya atau orang lain. Nah, hal ini termasuk unsur-unsur yang memenuhi tindak pidana korupsi seperti dimaksud pada pasal 8 UU nomor 31 tahun 99. Nah, bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan itu misalnya pemalsuan dokumen maupun
buku untuk pemeriksaan administrasi, sehingga sang pelaku memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, buku di sini itu mengandung pengertian laporan keuangan sampai dengan daftar inventaris kantor. Penggunaan bon atau kwitansi kosong itu biasanya modus yang sering dilakukan sehingga seorang dapat merekayasa angka-angka. Hal ini termasuk ke dalam perbuatan korupsi. Hal lain terkait penyalahgunaan jabatan atau wewenang adalah seperti penghancuran bukti-bukti berupa akta, surat, ataupun data yang dapat digunakan sebagai barang bukti penyimpangan. Perbuatan ini termasuk korupsi seperti tertuang dalam pasal 10 UU nomor 31 tahun 99. Nah, pelakunya bisa diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara atau denda 350 juta. Sebaliknya, membiarkan orang lain merusakkan bukti-bukti penyimpangan juga termasuk korupsi dengan ancaman yang sama. Kemudian pemerasan. Pada tindak pidana korupsi ini, seorang pejabat negara atau pegawai negeri itu memiliki kekuasaan dan kewenangan. Lalu dia memaksa orang lain untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Perbuatan ini dianggap sebagai korupsi. Model lain pemerasan yang juga berhubungan dengan uang itu misalnya menaikkan tarif di luar ketentuan yang berlaku. Misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah 50.000, padahal edaran resmi yang dikeluarkan adalah 15.000 atau justru malah bebas biaya. Nah, namun dengan ancaman bahwa ini sudah menjadi peraturan setempat, sang pegawai negeri tetap memaksa seorang membayar di luar ketentuan resmi itu. Nah, selain itu, ada juga model pemerasan dengan memotong uang yang seharusnya diterima pegawai negeri lain dengan alasan kepentingan administratif. Misalnya kejadian yang kerap menimpa para guru. Para guru itu menerima uang rapel gaji dengan jumlah tertentu, tetapi kemudian dipotong dengan alasan administrasi oleh pegawai negeri yang berwenang. Kemudian perbuatan curang. Seperti pemerasan, banyak publik yang tidak tahu kalau perbuatan curang itu termasuk tindak pidana korupsi. Contohnya apa? Contohnya adalah pemborong proyek curang terkait dengan kecurangan proyek bangunan yang melibatkan pemborong atau kontraktor, tukang, ataupun yang lainnya. Mereka dapat melanggar Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 99 dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal 350 juta. Lalu seperti rekanan TNI atau Polri yang melakukan kecurangan terkait dengan pengadaan barang ataupun jasa di TNI atau Polri. Kemudian yang keenam, benturan kepentingan dalam keadaan. Tindak pidana korupsi jenis ini dikenal juga sebagai conflict of interest. Benturan kepentingan ini terkait dengan jabatan atau kedudukan seseorang yang di satu sisi ia dihadapkan pada peluang menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun rekan-rekan dan kroni-kroninya. Negara mengindikasikan benturan kepentingan dapat terjadi dalam proyek pengadaan. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, ada pegawai negeri yang ikut terlibat dalam proses dengan mengikutsertakan perusahaan miliknya misalnya, meskipun bukan atas namanya. Nah, hal ini jelas mengandung unsur korupsi dan dikategorikan sebagai korupsi. Kemudian yang ketujuh, gratifikasi. Nah, pengertian gratifikasi ini dalam pasal 12B UU nomor 20 tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Nah, gratifikasi tersebut, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan juga yang dilakukan dengan menggunakan sarana
elektronik atau tanpa sarana elektronik. Nah, definisi itu sebenarnya menunjukkan bahwa gratifikasi itu sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Nah, kapan bisa terjadi gratifikasi? Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Perbedaan gratifikasi dan suap itu di mana sih? Nah, menurut Profesor Dr. Edi Omar Syarif SHMH, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, perbedaan gratifikasi dan suap itu terletak pada ada atau tidaknya meeting of mind. Meeting of mind itu apa sih? Meeting of mind itu nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional. Jadi, misalnya pada tindak pidana korupsi, itu pasti terdapat meeting of mind, pasti terdapat adanya transaksional antara pemberi dan penerima suap. Sedangkan pada tindak pidana gratifikasi, itu tidak terdapat transaksional antara pemberi dan penerima. Kemudian di sisi lain, Dr. Andes Adami Chazawi, SH, dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Brawijaya, itu membuat penajaman perbedaan delik gratifikasi dengan suap. Pada ketentuan tentang gratifikasi, itu belum ada niat jahat dari pihak penerima pada saat uang atau barang itu diterima. Nah, niat jahat itu dinilai ada ketika gratifikasi tersebut dilaporkan dalam maksudnya niat jahat tersebut dinilai ada ketika gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari kerja, sehingga setelah melewati waktu tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya. Sedangkan pada ketentuan tentang suap, pihak penerima itu telah mempunyai niat jahat pada saat uang atau barang diterima. Nah, yang menerima gratifikasi ini yang termasuk pelanggaran tindak pidana korupsi itu siapa aja sih? Jadi yang menerima gratifikasi itu haruslah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pegawai negeri dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang aparat sipil negara. Kemudian yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, yang kedua, selain pegawai negeri, ada juga penyelenggara negara. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Sheni. Baik, poin yang ketiga ialah delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Seperti yang kita ketahui, delik adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana. Berdasarkan undang-undang, dapat dibedakan 30 perbuatan yang masuk kategori sebagai delik korupsi. 30 perbuatan korupsi itu diatur dalam 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, 30 jenis atau bentuk tindak pidana korupsi dibagi menjadi 7 kelompok, seperti yang telah dijelaskan oleh Eva. Jadi di sini saya menjelaskan sedikit tentang 13 pasal yang mengatur tentang delik tindak pidana korupsi. Yang pertama, next. Ini infografis mengenai delik tindak pidana korupsi yang isinya pasal-pasal yang masuk dalam pasal yang mengatur tentang delik tindak pidana korupsi. Next. Yang pertama, delik kerugian negara. Delik kerugian negara diatur dalam pasal 2 dan pasal 3. Nah, pasal 2 itu mengatur tentang
memperkaya diri sendiri. Berdasarkan ketentuan pasal 2, perbuatan korupsi yang dilarang ialah memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi, di mana dilakukan dengan cara melawan hukum dan menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dari yang dimaksud melawan hukum itu ada dua pengertian, dalam artian formil maupun artian material. Artian formil, melawan hukum itu maksudnya perbuatan melawan undang-undang. Kalau melawan hukum dalam artian material, itu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan dalam masyarakat. Kemudian pasal 3, menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri. Dalam pasal 3, yang dilarang itu intinya tentang melarang perbuatan mengambil atau mencari untung, yaitu mengambil atau mencari keuntungan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai wewenang yang sah, kesempatan atau sarana, untuk kemudian wewenang, kesempatan, dan sarana tersebut digunakan oleh pelaku untuk mendapatkan penambahan material dan keuangan. Nah, unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara itu tidak bersifat mutlak, yaitu tidak harus kerugian itu telah terjadi. Jadi, apabila hanya sekedar perbuatan tersebut berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka telah memenuhi rumusan pasal ini. Next. Delik penggelapan dalam jabatan. Ada pasal 8 yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang sebagai perbuatan korupsi menurut pasal 8 ialah menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Yang kedua, membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain. Yang ketiga, membantu dalam melakukan perbuatan mengambil atau menggelapkan uang atau surat berharga tersebut. Pasal 9, pegawai negeri yang memasukkan buku untuk pemeriksaan administrasi. Nah, pasal ini ditujukan kepada perbuatan yang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, seperti pembukuan akuntansi dan keuangan, buku daftar inventaris, dan lain-lain. Kemudian pasal 10. Perbuatan korupsi yang diatur dalam pasal 10 terdiri dari 3 perbuatan. Yang pertama, pegawai negeri yang dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakainya suatu barang, akta, atau suatu daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya. Yang kedua, pegawai negeri yang membiarkan orang lain melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 10 huruf A. Yang ketiga, pegawai negeri yang membantu orang lain melakukan perbuatan yang dilarang oleh pasal 10 huruf A. Nah, penggelapan itu pengertiannya ialah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, tetapi pada penggelapan, pada waktu dimilikinya barang tersebut, sudah ada di tangannya tidak dengan jalan kejahatan atau melawan hukum. Sehingga bisa dikatakan penggelapan jika unsur-unsur di bawah ini terpenuhi. Yang pertama, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Yang ketiga, delik penyuapan. Next. Ada 3 unsur yang esensial dari delik suap. Yang pertama, menerima hadiah atau janji. Yang kedua, berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan. Yang ketiga, bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Nah, pasal 5, ayat 1, mengatur tentang delik korupsi memberi suap. Delik korupsi berupa memberi suap yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 terdiri atas 2 bentuk, yaitu pemberian atau janji itu dilakukan dengan tujuan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Poin kedua, pemberian yang dilakukan karena pegawai negeri atau penyelenggara negara telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Nah, pasal 5 ayat 2 mengatur tentang delik korupsi
yang menerima suap. Yang dimaksud dengan penyelenggara negara, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, meliputi pejabat negara pada lembaga negara, seperti pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara. Next. Kemudian pasal 13, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri karena jabatannya. Nah, setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Kemudian pasal 12, huruf A, B, C, dan D. Huruf A dan B itu mengatur mengenai pegawai negeri anggaran negara menerima suap, yaitu hadiah atau janji. Padahal diketahui yang huruf A mengatur mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal telah diketahui bahwa janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Kalau poin yang B, pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suap itu diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Kemudian pasal 12 huruf C, hakim menerima suap, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Huruf D, advokat menerima suap. Menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Kemudian pasal 6, menyuap hakim dan advokat. Yang ayat 2, hakim dan advokat yang menerima suap tersebut. Pasal 11, tentang pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. Perbuatan yang dilarang menurut ketentuan pasal 11 ini ialah pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji. Pemberian atau janji tersebut karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatan, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Next. Delik benturan kepentingan dalam pengadaan. Pasal 12 huruf I. Pegawai negeri atau penyelenggara negara turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Maksudnya, turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang padahal ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Next. Delik perbuatan curang. Pasal 7 ayat 1, huruf A mengatur tentang pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan berbuat curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Huruf B mengatur tentang pengawas proyek yang membiarkan perbuatan curang. Huruf C mengatur tentang rekanan TNI atau Polri berbuat curang. Yang D, pengawas rekanan TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang. Pasal 7 ayat 2. Penerima bahan bangunan atau penerima barang keperluan TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang sebagaimana ayat 1 huruf A dan C. Pasal 12 huruf H, pegawai negeri atau penyelenggara negara menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. Next. Delik pemerasan. Pasal 12 huruf E dan G. Pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan pemerasan. Dalam huruf E, pegawai negeri atau penyelenggara negara memaksa seseorang memberikan sesuatu yang dibayar
atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Huruf G, pegawai negeri atau penyelenggara negara meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui. Huruf F, mengatur tentang pegawai negeri yang melakukan pemerasan terhadap pegawai negeri lain. Next. Delik gratifikasi. Nah, gratifikasi itu sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Delik gratifikasi itu diatur dalam pasal 12B junto pasal 12C. Pegawai menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK. Pemberian tersebut dapat diartikan sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya. Namun, pemberian tersebut tidak dianggap sebagai suap apabila dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari sejak gratifikasi itu diterima oleh penerima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alif. Baik, selanjutnya adalah contoh tindak pidana korupsi. Contoh kasus tindak pidana korupsi untuk contoh kasus tindak pidana korupsi, kelompok kami mengambil contoh korupsi yang baru saja belum lama dilakukan kedua menteri, yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Yang pertama adalah kasus korupsi Edi Prabowo. Kasus ini bermula dari diterbitkannya surat keputusan oleh Menteri Edi Prabowo. Dalam surat keputusan tersebut, diketahui bahwa ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui forwarder salah satu perusahaan, yaitu perusahaan PT ACK, dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. Atas keputusan tersebut, PT ACK memberikan uang gratifikasi yang ditransfer ke rekening istri Edi Prabowo dan kedua staf khusus dari Edi Prabowo sebesar Rp3,4 miliar. Nah, dari uang sebesar Rp3,4 miliar tersebut, uang sebesar Rp750 juta sudah dipakai untuk membeli barang mewah seperti jam Rolex, tas LV, dan barang lainnya seperti kaos-kaos dan pakaian lainnya. Uang tersebut digunakan di Honolulu, Amerika Serikat pada tanggal 21 November sampai dengan 23 November 2020. Kemudian untuk kasus yang kedua ada kasus korupsi yang dilakukan oleh Kemensos Juliari Batubara. Kasus bermula dari pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako. Dalam pelaksanaan proyek tersebut, rekanan dipilih melalui penunjukan langsung, dan dari keputusan tersebut diketahui ada kesepakatan antara Kemensos dan perusahaan yang ditunjuk, di mana setiap kali paket sembako dikirimkan kepada Kemensos sebesar 10.000 dari nilai 300.000 per paket sembako. Atas fee 10.000 per paket sembako tersebut diketahui total uang yang diterima Juliari Batubara diperkirakan sebesar 17 miliar rupiah. Nah, uang 17 miliar rupiah ini diterima dalam 2 periode, yaitu periode pengadaan paket pertama sebesar 8,2 miliar dan pada periode kedua. Yang mau bertanya? Yes. Nih, tadi kan disebutkan di materi kalau jenis korupsi itu ada banyak deliknya juga ada banyak. Nah, cuman kan kadang ada beberapa yang bahkan nggak tahu, nah ini termasuk korupsi apa enggak, ini boleh apa enggak. Yang saya tanyakan yaitu, misalnya administrasi desa itu kan ada yang namanya BPD. Dia itu tugasnya bikin tugas itu sama kepala desa. Nah, di dalam undang-undang desa, setahu saya ada diatur kalau anggota BPD itu tidak boleh ikut mengurusi proyek. Nah, kalau misal ada anggota BPD yang ikut ngurusin proyek, atau cuma itu yang itu bukan korupsi. Jadi saya mengerti. Terima kasih Restu buat pertanyaannya. Kami tampung dulu. Ada lagi yang ingin bertanya?
Izin bertanya, Iya, Sekar. yang kasus lobster tadi, tadi kan dijelaskan kalau gratifikasi itu dia tidak ada niat jahat gitu kan. Nah, yang dicontohkan tadi kan dibilang kalau yang kasus lobster tadi itu gratifikasi. Kenapa dia tidak masuk suap? Menurut saya itu kasus suap. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi? Izin bertanya. Ya, Shirley. Oke. Kan tadi di PPT disebutkan apabila tersangka meninggal dunia pada saat penyidikan, sedangkan secara nyata sudah ada kerugian keuangan negara, maka dapat dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Misalkan seorang tersangka korupsi ini memiliki ahli waris, namun ahli waris tersebut tidak ikut menikmati hasil korupsinya sama sekali. Apakah tetap bisa dilimpahi gugatan? Lalu, menurut kelompok Anda, apakah ketentuan ini sudah mengedepankan keadilan atau bisa jadi menimbulkan potensi pelimpahan hukuman secara sepihak? Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin Iya, Adven. di situ kan ada tulisannya pengertian korupsi itu yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara atau perekonomian negara. Nah, kalau keuangan negara kan sudah jelas tuh yang berhubungan dengan APBN, bisa ada BUMN dan lain-lain. Nah, sedangkan perekonomian negara ini cakupannya kayak gimana ya? Apakah korupsi yang di perusahaan swasta dan kemudian menyebabkan krisis itu termasuk merugikan perekonomian negara? Itu. Baik, pertanyaan akan kami tampung dulu. Dan nanti akan dibuka sesi pertanyaan kembali.
Baiklah, izin untuk menjawab pertanyaan dari Restu. Maaf, saya ulangin pertanyaan dari Restu tadi ya. Dalam Undang-Undang Desa, BPD tidak boleh jadi pelaksana proyek. Apabila ada anggota BPD yang ikut mengurusi, apakah dapat menjadi ranah tipikor? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004, memang ada di dalam pasal 51 bahwa perangkat desa itu dilarang. Ada beberapa poin dalam pasal 51 tentang larangan bagi perangkat desa. Yang pertama, merugikan kepentingan umum. Yang kedua, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu. Yang ketiga, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya. Kemudian melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu. Kelima, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. Kemudian melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Kemudian menjadi pengurus partai politik, menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang, lalu merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD, anggota DPR RI, DPD, DPRD, provinsi atau kabupaten, lalu ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye dan atau pemilihan kepala daerah, kemudian melanggar sumpah atau janji jabatan, dan terakhir meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dari salah satu poin tersebut, khususnya pada poin oh ya, satu lagi poinnya adalah sebagai pelaksana proyek desa. Nah, dari poin tersebut sudah jelas bahwa anggota BPD itu dilarang menjadi pelaksana proyek desa. Lalu bagaimana jika ada anggota BPD yang melanggar? Nah, karena hal itu berarti telah melanggar aturan undang-undang, maka harus melihat pengaturannya pada level desa melalui peraturan desa atau perdes yang telah disusun. Nah, sanksi yang dijatuhkan juga harus selaras dengan aturan ini. Nah, pertanyaannya, apakah itu termasuk ke dalam ranah tipikor? Menurut kelompok kami, itu tergantung bagaimana keterlibatan dari anggota BPD tersebut. Dan juga kalau menurut Undang-Undang Nomor melaksanakan fungsi pemerintahan yang berupa wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Apakah jika dia melanggar tadi termasuk tindak pidana korupsi, menurut pengakuan dari BPD tadi, menurut kelompok kami tidak dapat dikelompokkan menjadi negara-negara dia proyek. Itu kan bisa saja termasuk ke dalam delik benturan dalam kepentingan kan. Nah, tapi dilihat juga subjeknya. Menurut kami kalau anggota BPD ini bukan termasuk ke dalam pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, karena tahun 1999 pasal 2 penyelenggara negara meliputi pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada menteri, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dari definisi penyelenggara negara, menurut kelompok kami BPD ini tidak termasuk ke dalam
tidak termasuk dalam ke penyelenggara negara. Jadi jadi apabila terdapat benturan kepentingan ini mungkin tidak termasuk ke dalam ranah tipikor. Namun kembali lagi pada ke pengaturan undang-undang desa yang bersangkutan. Jadi misalnya kalau contoh kasusnya seperti ini, misalnya ada anggota BPD yang menjadi penyuplai material untuk proyek desa. Jadi dia bisa dikatakan sebagai pelaksana proyek desa. Nah, apabila itu merupakan wujud dari keterlibatan pelaksanaan proyek desa, maka tentu tegas dilarang oleh Undang-Undang Desa. Nah, jika menyuplai material untuk proyek desa itu tidak bisa dikatakan sebagai pelaksana proyek desa, maka anggota BPD itu berarti telah melanggar salah satu larangan yang ada dalam Undang-Undang Desa, yaitu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan atau golongan, dan tidak boleh menyalahgunakan wewenang. Nah, di sini kan berarti menyuplai material untuk kepentingan proyek desa yang dibiayai oleh dana desa dari toko bangunan miliknya sendiri, itu kan secara tidak langsung maupun langsung si anggota BPD ini kan mendapat keuntungan pribadi. Nah, disitulah letak di mana dia melanggar bahwa dia tidak mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, oleh karena itu, menurut kelompok kami, apakah itu dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap tipikor? Menurut kami mungkin tidak termasuk ke dalam tipikor, namun kembali lagi ke pengaturan pada level Undang-Undang Desa. Ya, sekian. Kemudian pertanyaan terima kasih jawabannya. Baik, sama-sama. Baik, kemudian saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sekar. Pertanyaannya adalah kasus benih lobster gratifikasi atau suap, karena menurut saya itu merupakan suap. Pertama, menurut kelompok kami memang ada persamaan antara kedua kasus ini, yaitu kasus korupsi bansos dan kasus korupsi benih lobster. Persamaannya adalah perusahaan yang melaksanakan proyek tersebut sama-sama ditunjuk oleh kementerian, tapi bedanya adalah mungkin untuk ekspor lobster itu mungkin memang hanya PT ACK yang dapat melakukan kegiatan tersebut. Mungkin hanya PT ACK yang dapat memenuhi standar kualifikasi ekspor lobster. Sedangkan untuk pengadaan bansos berupa paket sembako itu kan sebenarnya bisa dilakukan oleh perusahaan mana saja. Gitu. Jadi menurut kami meskipun sama-sama ditunjuk, tapi terdapat perbedaan. Selain itu, perbedaan yang dapat dinotis adalah pada kasus bansos itu sebelum disahkan menjadi pelaku proyeknya, sudah ada diketahui kesepakatan antara Kemensos dan si perusahaan ini, yang mana setiap paket sembako itu ada fee sebesar 10.000. Sedangkan pada kasus benih lobster, ini nggak ada kesepakatan kayak gitu, nggak ada. Jadi bisa dibilang uang yang diterima oleh Edi Prabowo dan istrinya tersebut adalah uang gratifikasi, karena dari awal tidak ada kesepakatan PT ACK harus memberikan uang sebesar sekian kepada Edi Prabowo atas keputusan surat tersebut. Apakah cukup menjawab? Cukup, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Selby. Misal tersangka korupsi meninggal dunia, lalu gugatan perdata dilimpahkan kepada ahli waris. Bagaimana menurut kalian? Nah, sebelum kami menjawab pertanyaan dari Shelby, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perbedaan antara gugatan pidana dan gugatan perdata. Kewenangan menuntut pidana itu akan hapus jika tertuduh meninggal dunia. Hal ini juga telah disebutkan dalam pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, di mana jika orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis begitu saja,
Artinya tidak dapat tuntutan itu lalu dialihkan kepada ahli warisnya. Lalu apakah dengan gugurnya penuntutan itu serta-merta menghapus tanggung jawab tersangka secara perdata terhadap kerugian negara? Nah, untuk menjawab hal ini, kita akan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, menurut pasal ini, dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Dari serangkaian dasar hukum yang telah kami berikan, jelas diketahui bahwa tuntutan pidana terhadap tersangka korupsi yang meninggal dunia memang hapus atau gugur, dan tuntutan pidana itu tidak bisa ditunjukkan kepada ahli warisnya. Akan tetapi, apabila secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, gugatan perdata dapat dilakukan oleh jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan terhadap ahli waris tersangka korupsi yang meninggal dunia. Dengan kata lain, kerugian keuangan negara tersebut bisa dimintakan tanggung jawabnya kepada ahli waris tersangka korupsi yang meninggal dunia melalui gugatan perdata dan bukan gugatan pidana tadi. Kemudian menurut kelompok kami, hukuman tersebut sudah mempertimbangkan prinsip keadilan, mengingat kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut. Nah, hal ini juga telah diperkuat dengan teori Aristoteles, yaitu teori konsep keadilan distributif dan konsep keadilan korektif, di mana keadilan distributif di sini adalah keadilan yang sifatnya proporsional, sedangkan keadilan korektif sifatnya membangun kembali kesetaraan atau dengan kata lain mengoreksi kesalahan-kesalahan. Secara gamblang, teori keadilan yang berkaitan dengan gugatan perdata terhadap tindak pidana korupsi adalah keadilan korektif yang berfungsi membangun kesetaraan. Artinya, kesetaraan di sini adalah kesetaraan yang dikehendaki merupakan suatu proses untuk mengembalikan kondisi keuangan negara seperti sebelum dilakukannya tindak pidana korupsi. Apakah sudah menjawab, Shirley? Oke, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari Advent, yaitu merugikan perekonomian negara itu cakupannya sampai mana? Apakah korupsi di perusahaan swasta juga termasuk? Menurut kami, merugikan perekonomian negara atau merugikan keuangan negara itu termasuk dalam konteks delik formil. Maksudnya ialah apabila suatu perbuatan korupsi itu sudah berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, hal itu sudah dianggap menimbulkan kerugian keuangan negara. Namun korupsi di perusahaan swasta itu menurut kami tidak termasuk dalam cakupan undang-undang Tipikor seperti yang telah kita bahas. Memang korupsi sektor swasta itu jelas merusak perkembangan pembangunan di suatu negara, karena semakin korup sektor swasta, perekonomian sebuah negara juga kian sulit berkembang kan. Tapi di Indonesia itu ternyata belum ada peraturan yang mengatur tentang atau mengkriminalisasi tentang korupsi di sektor swasta. Namun hal ini tidak berarti bahwa korupsi di sektor swasta itu tidak diatur oleh negara, karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 mengatur tentang tindak pidana suap, baik yang dilakukan oleh publik maupun swasta. Terima kasih. Apakah sudah menjawab, Advent? Ya, udah sangat jelas. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya mungkin akan dibuka sesi pertanyaan sesi kedua. Silakan bagi yang masih mau bertanya. Izin bertanya. Iya, Tia. Mengapa delik korupsi selalu lama terungkap ke publik dibanding dengan kejahatan lainnya? Dan KPK selalu lama menuntaskan kasus yang merugikan negara dalam jumlah besar. Seperti contohnya kasus BLBI dari 1998, bahkan KPK belum berhasil menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Padahal ICW menilai barang bukti sudah cukup dan juga ada isu kadaluarsa masa penuntutan habis di 2022. Lalu ada juga Setia Novanto sampai hari ini juga belum ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang. Padahal dalam persidangan ketika membacakan tuntutan, jaksa KPK sudah menyebutkan tindak pidana korupsi Setnov adalah tindak pidana beraroma pencucian uang karena ada aliran dana ke beberapa negara.
Apakah berarti kasus korupsi bukan hanya sudah mempengaruhi birokrasi, melainkan juga sistematis hingga ke lembaga-lembaga penegak hukumnya? Terima kasih. Terima kasih kembali, Tia. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Tia. Jadi menurut kelompok kami, dari data yang kami dapatkan di internet, KPK dari konteks sumber daya manusia dan keuangan masih sangat kurang memadai, di mana alokasi anggaran untuk KPK saat ini masih sebesar 0,003% dari total nilai anggaran pendapatan negara. Padahal, Kajian Global Transparency International, anggaran bagi badan anti korupsi harusnya minimal 0,5% dari total nilai APBN. Selanjutnya, KPK masih kurang dalam manajemen dan tata kelola sumber daya manusia. Hal ini dilihat dari belum selesainya penyusunan cetak biru sumber daya manusia KPK. Selain itu, juga muncul friksi dalam internal KPK. Selanjutnya, ada friksi antara penyidik internal KPK dan penyidik dari Polri. Isu kedagangan internal ini meletup beberapa waktu lalu dan bahkan sampai muncul gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN terhadap keputusan promosi jabatan di internal KPK. Oleh karena itu, penyelesaian kasus tindak pidana korupsi di Indonesia lebih lama terungkap. Selain itu, kasus korupsi di Indonesia lama terungkap juga karena masih besarnya ancaman terhadap whistleblower, di mana orang-orang yang mau nge-spill tentang kasus korupsi ini seringkali diancam. Jadi menurut kelompok kami, ini juga hal yang menyebabkan kasus korupsi lebih lama terungkap ke publik dibanding kejahatan lain. Sekian, Tia, apakah menjawab? Sangat menjawab, terima kasih banyak. Baik, terima kasih kembali. Baik, teman-teman dan Pak Hendra, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kami akhiri presentasi dari kami. Atas perhatiannya, saya sangat berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 7. Kita beri aplaus dulu dong untuk kelompok 7. Mohon maaf, saya terlambat bergabung. Dan ini posisinya di kendaraan, nggak apa-apa ya. Di mana saja kita bisa belajar. Oke, terima kasih kelompok 7 untuk presentasinya, untuk jawaban-jawabannya. Sangat keren, sudah sangat bagus, mempersiapkan dengan sangat baik. Saya apresiasi untuk kelompok 7. Berbicara tentang delik hukum, delik tindak pidana korupsi di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, saya teringat sebuah sesi yang disampaikan oleh Pak Ganjar pada saat itu, di mana beliau mengatakan orang hukum itu berbeda dengan profesi lainnya. Kita bukan orang hukum ya, saya orang akuntansi, kalian juga orang pajak, lebih kurang bukan orang hukum juga, dan kita belajar hukum seperti ini. Nah, kata-kata Pak Ganjar seperti ini. Kalau orang yang murni belajar hukum itu, mereka itu pasti akan mencoba memahami dari tata beracara undang-undangnya.
mencoba memahami tapi tidak menghafal. Oleh karena itu kalau di persidangan tuh kalian akan lihat tuh orang membawa kitab undang-undang hukum pidana tuh tebel-tebel banget, langsung ngebawa kitabnya. Jadi begitu ada pembacaan tuntutan dan segala macam dan mengacu ke pasal tertentu, mereka buka itu bukunya supaya tidak salah membacakan apa yang menjadi kalimat dari undang-undang yang menyatakan terkait dengan perkara tersebut. Seperti itu. Akan berbeda dengan profesi dokter nih ceritanya. Kalau misalkan di dokter itu nggak mungkin dong kalau misalkan ada pasien, Pak, saya agak sakit ini, demam di tenggorokan di leher sebelah kiri itu agak sakit. Oh sebentar, buka buku dulu. Nggak ya. Dokter juga nggak gitu. Apalagi kalau sampai ternyata lagi operasi, pas mau belah, oh tunggu dulu, buka buku dulu, lihat di mana belahnya berapa senti. Nggak ya. Nah otomatis berbeda ya, jelas berbeda. Pemaknaan dan mendefinisikannya itu bisa macam-macam. Di satu lagi profesinya itu memang betul-betul harus memahami secara betul konteks dari perkara yang dilakukan. Jadi dengan membuka buku untuk seorang pengacara atau seorang pakar hukum dan membuka buku untuk seorang dokter itu tingkat profesionalitas yang berbeda. Saya menarik, bisa di-share nggak yang pertanyaannya tadi apa aja tadi? Boleh di-share tadi yang pertanyaannya? Ya, ini dia. Pertanyaan yang pertama, BPD itu perangkat desa kan ya ceritanya ya. Nah, untuk perangkat desa itu memang bahkan untuk tahun 2020, tahun lalu berarti ya, sekarang udah 2021, itu bahkan sudah ada kasusnya. Coba aja di searching. Saya pernah nonton di berita munculnya kasus korupsi dana desa. Ini sudah mulai muncul artinya. Sudah mulai muncul korupsi sampai dengan level terendah di desa sekalipun. Apakah ini menjadi ranah tipikor? Ini ranah tipikor. Ini jelas ranah tipikor. Karena ranah tipikor itu pasti mengacu ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di sini ya. Sebenarnya yang diatur dalam undang-undang tipikor ini adalah undang-undang ke seluruh lapisan masyarakat. Kita tidak hanya berbicara untuk pemerintahan saja. Berarti harusnya tipikor ini juga masuk ke dalam ranah swasta. Loh, kok selama ini nggak pernah, Pak? Kalau korupsinya di dalam ranah swastanya itu sendiri tanpa melibatkan pemerintahan. Dikarenakan memang prioritas kita untuk saat ini adalah prioritas di pemerintahan dan ranah swasta yang terlibat dengan pemerintah. Belum masuk ke dalam cakupan yang lebih luas. Tetapi harusnya undang-undang tipikor kita bisa mencakup yang lebih luas termasuk ranah swasta. Contoh kecil aja ya. Misalkan andai katanya hanya berandai-andai. Andai kata ada sebuah perusahaan ditunjuk sebagai penyedia utama beras di Indonesia. Hanya ditunjuk saja oleh pemerintah. Dia yang memiliki hak untuk impor dari Thailand misalkan. Ini kita berandai kata. Dia ditunjuk sebagai importir utama dan satu-satunya tanpa ada importer lainnya. Semua impor beras itu melalui dia. Beras adalah komoditas utama di Indonesia. Begitu ternyata ada kasus korupsi di dalam internal perusahaan tersebut, di mana menyebabkan kualitas beras yang mereka impor dan mereka salurkan ke masyarakat atau mereka jual ke masyarakat itu jauh di atas standar yang disyaratkan oleh pemerintah, maka ini sebenarnya termasuk ranah dari negara. Termasuk ranah negara untuk melihat itu. Tapi ya andai kata terjadi seperti itu. Termasuk ranah negara. Artinya negara juga ikut terlibat di dalam seluruh proses bisnis yang ada termasuk di swasta. Apabila ternyata swasta tersebut menyediakan produk, barang atau jasa yang merupakan produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka negara harus turun tangan, wajib hukumnya. Negara harus turun tangan. Kemudian yang terkait dengan tadi menarik yang kasus benih lobster sudah dijawab.
tersangka korupsi meninggal dunia. Tersangka korupsi meninggal dunia itu pasti akan meninggalkan warisan, termasuk warisan perkara. Walaupun bukan pidana lagi perkara yang dihasilkan, tapi perkara perdata itu tetap harus dilakukan. Ranah untuk, sebentar. Posisi sedang di mobil ini. Mengantar ibu negara untuk keperluan yang sangat mendadak. Oke, misalkan tadi sampai mana tadi saya lupa. Sampai mana saya cerita tadi? Ini kok tidak ada suara? Saya yang tidak ada sinyal atau gimana nih? Barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tadi, Pak. Yang pertanyaan tadi. Oh, perdata. Apabila ini perdata. Untuk kasus perdata yang disalurkan, yang diwariskan kepada ahli warisnya, ini pasti merupakan langkah yang harus diambil negara untuk mengamankan kerugian yang telah terjadi dalam kasus korupsi. Ini menjadi kewajiban negara untuk memastikan kerugian negara paling minimal. Ini harus dilakukan. Saya sebenarnya punya pertanyaan khusus juga, tapi sekalian aja saya jelasin, tidak saya tanyakan lagi ke kelompok berikutnya. Gimana sih kalau misalkan gini ceritanya? Ambil contoh ada sebuah direksi di BUMN itu melakukan sebuah kebijakan, ternyata kebijakannya itu menyebabkan BUMN tersebut rugi besar. Nah, ini bisa menjadi ranah, ini bisa ini bisa menjadi ranah bagaimana ternyata negara ikut berperan di dalam untuk mengamankan kerugian yang terjadi. Nah, ini mirip di, kalian ingat nggak ceritanya pada saat Bank Senturi? Ada cerita tentang Bank Senturi? Yang dia akhirnya diberi bantuan likuidasi itu ya, Pak? Betul, oke. Itu kan sebenarnya dalam teori ekonomi tidak ada yang menyatakan pasti kalau suatu bank itu katakanlah kolaps, akhirnya akan benar-benar merusak perekonomian suatu negara gitu kan, Pak, sebenarnya. Tapi itu akhirnya dengan keputusan yang berat, akhirnya diambillah keputusan untuk berusaha menyelamatkan Bank Senturi itu, meskipun akhirnya bantuan likuidasinya itu justru entah kemana arahnya gitu, Pak. Mungkin gitu, Pak. Keren. Ini luar biasa mendapat dari Bram. Nah, ini saya pengen ngasih insight yang berbeda, Bram. Pada saat ternyata pengambil kebijakan, pada saat itu kebetulan Sri Mulyani juga salah satu orang yang berperan dalam mengambil kebijakan tersebut. Pada saat itu, nah kita berbicara dalam perspektif yang berbeda nih, Bram ya. Jadi kita tidak mencari benar salahnya dulu, tapi kita lihat, kita potret dari sisi yang berbeda. Pada saat itu, bagaimana ternyata Bank Senturi berusaha untuk diselamatkan, tetapi ternyata tidak di-backup dengan regulasi yang memungkinkan pengambil kebijakan itu bekerja dengan cara yang aman. Artinya adalah berangkat dari pengalaman Bank Senturi tersebut saat pandemi sekarang, COVID-19 ini, maka salah satu kebijakan yang diambil oleh pengambil kebijakan di bidang ekonomi negara adalah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu nomor 1 tahun 2020, betul ya? Ini belajar dari Bank Senturi, tetapi tidak serta-merta dengan keluar Perpu ini menyatakan bahwasanya pengambil kebijakan itu bisa dengan bukan semena-mena sih, sesuka hatinya untuk mengambil kebijakan terkait dengan perekonomian. Enggak, tetapi untuk mengamankan bagaimana mereka mengambil keputusan terkait dengan pemulihan ekonomi nasional ini sudah sesuai dengan regulasi dan ketentuan perundang-undangan.
Dikarenakan pada saat mereka mengambil keputusan ini, mereka haruslah meningkatkan pembiayaan di mana nilai pembiayaannya itu sudah melebihi batasan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu pada angka 2,5%. Pada saat ternyata 2,5% dari PDB. Pada saat ternyata nilai ini sudah dilewati, begitu tidak dilakukan langkah pengamanan dengan mengeluarkan Perpu, maka ini akan bisa menjadi gugatan selanjutnya di masa yang akan datang. Karena sampai dengan detik ini, dengan adanya program pemulihan ekonomi nasional, itu sampai dengan angka 6% dari PDB. Pembiayaan yang dibutuhkan oleh Indonesia. Oleh karena itu, apabila ternyata tidak ada Perpu ini akan mengakibatkan si pengambil kebijakan saat ini itu akan dapat digugat di masa yang akan datang. Sebentar ya, posisi hujan saya harus ini yang namanya kondisi darurat ini. Sudah ngajar di mobil, hujan lagi. Aduh. Tunggu ya. Oke. Sampai di mana tadi pembicaraan saya? Bank Senturi. Oke, ya benar Bang Senturi. Saya mengorangnya lupaan ini. Harus sudah tua, sudah usia, mohon maaf ya. Oke. Nah, oleh karena itu, belajar dari itu, pengambil kebijakan saat ini mengeluarkan Perpu tersebut. Nah, kalau kita menoleh ke Bank Senturi dulu, ini bisa jadi mengapa sih Sri Mulyani masih ditarik-tarik terkait Bank Senturi? Mengapa sih beberapa pengambil kebijakan pemerintah masih diusut-usut terkait dengan Bank Senturi ini? Salah satu pengalaman dari perspektif yang berbeda, dari perspektif hukum, salah satu pengalamannya adalah pada saat itu tidak dikeluarkan sebuah regulasi yang memungkinkan bahwasannya pengambilan sebuah keputusan itu memang benar atas memang benar atas persetujuan pimpinan tertinggi yaitu presiden dan telah sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang ada. Pada saat itu nggak muncul itu. Dikarenakan nggak muncul itu, maka orang masih sering mempertanyakan dan terus mempertanyakan apa itu urgensi Bank Senturi tersebut diselamatkan. Walaupun Menteri Keuangan pada saat itu dan kebetulan masih Menteri Keuangan pada saat ini yaitu Sri Mulyani itu sering menyatakan itu akan berdampak sistemik, tapi tidak ada backup dari sisi regulasinya.
Begitu juga pada saat kita berbicara terkait dengan direksi BUMN tersebut. Pada saat direksi BUMN, kita bicara BUMN berarti ada saham negara di sana ya. Negara berpartisipasi dalam saham tersebut ya. Nah, pada saat kita berbicara terkait dengan direksi BUMN, maka pada saat ternyata direksi BUMN ini mengambil sebuah kebijakan, tetapi kebijakan tersebut memang tidak sama sekali bertentangan dengan regulasi yang ada, prosedur yang ada, ketentuan yang ada. Maka walaupun BUMN tersebut akan mengalami sebuah kerugian besar, dia tidak bisa dituntut atas kasus tersebut. Tetapi andai kata ternyata dia mengambil sebuah kebijakan yang ternyata malah bertentangan dengan arah kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Kan pemerintah pemegang saham tertinggi nih, pada saat ternyata mereka sudah mengatur, tolong arah operasionalnya itu seperti ini. Pada saat dia mengambil kebijakan berbeda dan itu ternyata tidak sesuai dengan regulasi atau peraturan yang ada di dalam BUMN tersebut, nah ranah ini sudah menjadi ranah negara untuk masuk ke dalam kasus tipikor. Nah, kalian lihat juga enggak sih kalau di Undang-Undang Tipikor itu pada saat kita berbicara denda, pada saat kita berbicara hukuman, itu terkesan seperti muncul stigma di mana, waduh, kalau gini doang mending korupsi dong, bener nggak? Ya kan ya? Kalau kayak gini doang, kayaknya masih worth it kita korupsi daripada kita bersih. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Pada saat stigma seperti ini masih muncul seperti itu, berarti ada yang salah di hukum kita. Berarti ada yang salah di hukum kita. Ini menjadi tantangan kita tersendiri. Salah di hukum kita atau salah di persepsi hukum kita. Nah, ini menjadi tantangan ya buat kita ya. Dan ternyata pada saat kerugian negara ini terjadi, hal utama yang harus dilakukan oleh negara adalah kerugiannya itu harus bisa dipulihkan. Kalaupun tidak bisa dipulihkan penuh, harus dipulihkan pada angka paling minimal. Oleh karena itu, dimunculkan jugalah denda di dalamnya. Pada saat ternyata ada kerugian negara sekitar 2M dan ada denda sekitar 200 juta, maka angka 2M itu haruslah kembali. Tetapi pada saat orang korupsi 2M itu bisa saja pada saat ternyata dia mengalihkan ke tanah. Dan dengan meyakinkan, dengan bukti yang valid dan meyakinkan bahwasanya tanah tersebut merupakan hasil dari uang korupsi, maka tanah tersebut dapat disita. Pada saat ternyata bisa ditelusuri hasil korupsi tersebut membeli rumah orang tuanya, dengan sangkaan itu bisa dibuktikan dan meyakinkan bahwasanya rumah tersebut dari uang hasil korupsi, maka rumah tersebut bisa disita. Pada saat ternyata uang hasil korupsi dialihfungsikan atau ditransfer ke pihak ketiga dan itu bisa diyakini bahwasanya itu adalah hasil dari korupsi, maka uang yang ada di pihak ketiga tersebut bisa dibekukan untuk diambil paksa. Nah, oleh karena itu yang pengalihan fungsi dan pengalihan hasil korupsi ini itu akan bisa diambil dan ditelusuri sejauh yang bisa dilakukan. Tetapi apakah ini bisa menguap? Bisa. Sangat memungkinkan menguap. Simple aja. Pada saat ternyata ada seorang melakukan tindakan korupsi, kemudian dia beli es krim dari uang korupsi. Ini simpelnya ya. Dia beli es krim dari uang korupsi. Apakah nilai es krim yang dia beli di Indomaret itu bisa ditarik kembali? Nggak bisa ditarik kembali, alias menguap. Berarti untuk barang atau jasa yang sifatnya habis pakai, ini kemungkinan akan menguap. Apalagi digunakan untuk jasa-jasa lainnya. Itu nggak mungkin lagi ditarik ke pihak ketiga. Nah, ini yang menjadikan bagaimana ternyata pemulihan atas kerugian negara yang terjadi itu kemungkinan tidak bisa selalu 100%. Tidak bisa selalu 100%. Dan ini diharapkan bisa ditutupi dengan denda yang diajukan kepada pihak tersebut. Semakin besar kerugian negara yang tidak bisa dipulihkan, akan bisa semakin besar denda yang bisa
kenakan. Harusnya ini sepadan. Kita hanya berbicara dari nilai intrinsiknya saja, dari nilai tampaknya saja. Oke ya. Nah, kemudian saya ingin sedikit melihat ke kalian terkait dengan tadi ada lagi. Oh ya, mengapa kasus korupsi yang diproses oleh KPK itu begitu lama? Nah, ini juga pernah dibahas, dipertanyakan oleh Pak Ganjar dalam sesi pada saat beliau memberikan istilahnya insight atau knowledge sharing terkait hukum tipikor ke kami. Pada saat itu Pak Ganjar mengancamkan seperti ini. Kenapa sih kok KPK ini terkesan lamban ya? Banyak kasus-kasus nggak selesai ya? Sejauh ini dari persepsi si pakar hukumnya ya, apa yang dilakukan oleh KPK untuk saat ini itu jauh lebih besar dari sumber daya yang mereka miliki. Mereka sangat keteteran dan sangat kewalahan dari besarnya kasus korupsi yang mereka telusuri, yang mereka ungkapkan, yang mereka tuntutkan. Mengapa? Karena dari satu kasus saja itu anaknya sampai ratusan. Kalian tahu kasus yang melibatkan BPK, saya lupa namanya. Siapa namanya? Yang pertama kali dulu. Ada yang bisa bantu saya? Pemeriksa KPK? Oh, pemeriksa BPK? Pemeriksa BPK. Nazarudin. Nah, saya ingat. Nazarudin. Ini suara saya terdengar kan ya? Apa suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya. Terdengar, Pak. Saya khawatirnya ini saya ngobrol sama monitor doang takutnya nggak ada yang dengar. Internet saya agak ini Pak, agak kurang lancar. Jadi suara Bapak agak putus-putus. Oh ya, oke. Nah, ini dikarenakan kalian juga meng-off-kan semua video, jadi saya khawatir ngomong sama monitor sendirian. Khawatirnya seperti itu. Baik, yang Nazarudin itu baru satu kasus doang. Anaknya Nazarudin itu 117 kasus yang harus diusut lagi dari anaknya. Anaknya kasus tersebut 117. Itu baru satu kasus, belum kasus yang lainnya. Dan itu baru kasus yang melibatkan di pemerintahan saja, termasuk pejabat negara. Oleh karena itu memang terkesan lamban. Memang terus terang terkesan lamban. Dan memang tidak pada titik seperti yang kita harapkan. Kasus korupsi ini dapat cepat terselesaikan karena memang kondisinya demikian. Dan oleh beberapa pihak seperti dibuatkan agar seperti demikian. Paham ya maksudnya ya? Oleh beberapa pihak seperti disetting agar menjadi seperti itu. Termasuk salah satunya dengan munculnya undang-undang KPK yang terbaru. Kita di sini bisa berpendapat, bisa berpendapat banyak hal terkait ini, tetapi yang jelas dari sisi pakar hukum berbicara, ini merupakan sebuah ranah korupsi yang begitu besar, tetapi melibatkan SDM dari KPK yang begitu kecil. Nah, ini siapa tahu ini nanti beberapa dari kalian tertarik untuk bergabung dengan KPK, membantu Indonesia untuk memberantas kasus korupsi, ataupun kalian tetap di ranah ASN dan kalian melakukan kinerja yang terbaik yang bisa kita lakukan bersama. Bagaimana kinerja itu saya sudah menjelaskan sebelumnya. Apa yang bisa kalian lakukan saya juga sudah menjelaskan sebelumnya. Apa yang bisa kalian telusuri, apa yang bisa kalian pedomani dan kalian lihat, saya juga sudah jelaskan sebelumnya. Artinya pada saat ternyata kita berbicara tentang ranah tipikor, apalagi pertanyaannya adalah kenapa kok KPK terkesan lamban, ini sebuah pertanyaan yang juga sangat besar yang sering ditanyakan oleh pakar-pakar di luar sana. Ini adalah pertanyaan yang betul-betul kita bisa berpendapat dalam berbagai sisi dan dalam berbagai bidang. Artinya kita bisa menyorot dari sisi hukum, kita bisa menyorot dari sisi budaya, kita bisa menyorot dari sisi sosiologi, kita bisa menyorot dari sisi ekonomi negara. Kalian bisa menjawab dari sisi apapun itu. Tetapi pada akhirnya
kita bisa melihat bagaimana ternyata pada saat kita melihat kasus korupsi seperti ini, kita tergerak hatinya untuk bisa melakukan upaya sekecil apapun itu. Seperti contohnya, ini saya kasih sebuah pengalaman saya langsung. Pada saat saya di Jakarta, di kantor Jakarta, saya melihat budaya yang ada di Jakarta untuk saat ini, alhamdulillah ya, untuk saat ini, budaya yang ada di sana itu sedikit sudah mulai masuk dalam budaya di mana malu menggunakan mobil dinas. Kalau misalkan di mal-mal ketemu mobil dinas dan segala macam, orang sudah mulai malu, gengsi pakai mobil dinas. Mulai muncul itu. Tapi jangan kalian langsung menafsirkan begitu ada mobil dinas di mall, itu otomatis orang langsung menggunakan untuk keperluan pribadi ya. Bukan. Belum tentu. Karena bisa jadi mobil dinas itu digunakan oleh aparat pajak untuk ketemu atau pemeriksaan wajib pajak di mall tersebut. Bisa jadi digunakan oleh orang bea cukai untuk konfirmasi barang impor yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dan kebetulan perusahaannya itu ada di mall. Bisa jadi ya, jadi kita jangan juga bersuzon. Tetapi di Jakarta itu sudah muncul seperti itu. Budayanya sudah muncul seperti itu. Saat saya pindah ke Aceh, muncul budaya yang berbeda. Loh, berbeda seperti apa ini? Berbedanya adalah pada saat ternyata kita mencoba, pada saat ternyata saya mencoba melihat di sini, orang menggunakan mobil dinas untuk seluruh kepentingannya, seluruh keperluannya, baik itu dinas, mau urusan kantor, mau urusan pribadi, mau ke pasar, mau ke mall, orang lain, masyarakat lain, melihat orang menggunakan mobil dinas, itu adalah sebuah bentuk prestis. Keren ya, bisa seperti itu ya. Jadi pada saat ada orang ngelihat, oh si bapak itu pakai mobil dinas, wah keren nih, pasti dia pejabat ini, dia pasti orang penting. Masyarakat melihatnya seperti itu di sini. Beda sudut pandang. Begitu sampai di sini, orang melihat orang menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi, itu sudah menjadi hal yang lumrah. Karena mungkin persepsi mereka adalah mobil dinas itu menjadi hak mereka karena atas jabatan mereka. Karena jabatan mereka yang tinggi, maka mereka mendapat mobil dinas dan mereka mendapatkan nama. Wah keren nih, orang penting ini, pejabat ini. Maka dia dapat mobil dinas. Orang melihat dari perspektif yang berbeda. Berarti budaya yang berbeda dong. Ya. Nah, tentunya kalian kan dari berbagai daerah di Indonesia ya. Dan saya yakin keluarga kalian juga pasti salah satunya ada 1 atau 2 orang yang memang mungkin menggunakan fasilitas negara dalam ranah yang kurang tepat. Nah, apa kontribusi di sini? Saya sangat berharap kalian mencoba untuk berdiskusi dengan keluarga kalian, mencoba menularkan ke keluarga kalian bagaimana hal-hal baik ini harusnya ditularkan, dilakukan secara masif, secara bersama. Artinya, kalian melakukan memberi nasihat secara santun ke keluarga kalian. Berani nggak? Itu harusnya dimulai dari kalian. Sebelum kita berbicara ke yang jauh lebih besar. Walaupun yang lebih besar ini juga tidak kita abaikan. Tetap kita pelajari, tetap kita ketahui. Tetapi kita mencoba apa yang bisa kita lakukan. Paham ya di sini maksud saya ya? Kita mencoba melakukan apa yang bisa kita lakukan. Termasuk salah satunya adalah menyelamatkan keluarga kita sendiri, memberi nasihat ke keluarga kita sendiri, memberi arah yang baik ke anak-anak kita nantinya. Nah, ini adalah hal-hal kecil yang memang kita bisa lakukan. Terlepas dari apa yang kita pelajari ini, semua hal itu menjadi penting dengan kalian bisa mencoba mencari konsep dasarnya. Konsep dasarnya tetap kembali adalah apa yang bisa kalian coba lakukan. Benar ya? Karena pada saat ternyata kalian belajar tentang gratifikasi, belajar tentang suap, belajar tentang pemerasan, belajar tentang konflik of interest, belajar tentang penyalahgunaan wewenang. Semua hal tersebut adalah akan kembali ke kalian. Apa yang bisa kalian lakukan untuk diri kalian, termasuk unit kerja kalian pada saat kalian nanti ditugaskan.
kemarin saya ngobrol sama lulusan D3 pajak. Ternyata lulusan D3 pajak yang tahun ini itu malah banyakkan yang di luar Kementerian Keuangan. Yang di Kementerian Keuangan itu malah dikit. Jadinya saya agak kurang nyaman ini sebenarnya berbicara dengan monitor tanpa melihat wajah orang. Kemudian pada saat saya berbicara dengan yang bersangkutan, ternyata dia yang masuk ke Kementerian Keuangan itu sangat minoritas, sangat kecil di D3 pajak. Berarti di luar sana sangat butuh tenaga D3 pajak. Begitu saya tanya ke orang D3 penilai, ke mahasiswa D3, apakah bisa salah satu atau beberapa dari kalian menghidupkan layar supaya saya bisa melihat wajah kalian? Halo? Ya, ini enak ini. Saya agak kurang nyaman terus terang kalau ngomong itu sama monitor dan nggak ada orang dalamnya. Maaf ya, karena ini memang kayak nyaman aja. Coba misalkan kalian yang presentasi semuanya off, itu memang terasa kurang nyaman. Apalagi itu akan kalian lakukan berulang-ulang. Nah, saya agak nyaman kalau harus melihat wajah seseorang ini. Oke ya, kita lanjut. Kemudian pada saat saya nanya ke D3 penilai, ternyata banyak dari D3 penilai itu masuk ke Kementerian Keuangan. Pada saat ternyata saya nanya ke D3 akuntansi, kebetulan semuanya ke Deloitte Sumawe ini ceritanya. Pada saat saya nanya ke teman D3 akuntansi yang bertempatan di Kemenq, ternyata yang bersangkutan malah tidak memilih Kementerian Keuangan. Tetapi ditempatkan di Kementerian Keuangan dan di DJP. Nah, yang ingin saya sampaikan ke kalian di sini adalah ternyata ke depan dinamikanya itu terus berubah. Kalian harus mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Yang saya dengar itu banyak penempatan itu ke Kalimantan, benar ya? Banyak penempatan itu ke Pemda Kalimantan. Nah, ini kalian harus mempersiapkan diri dari mulai sekarang karena percayalah, pada saat nanti kalian bekerja dan kalian tidak menikmati pekerjaan kalian, kalian akan sangat sengsara. Sangat tidak nyaman. Waduh, kenapa saya harus di sini? Waduh, kenapa saya harus di sana? Pada saat muncul hal seperti itu, pada saat muncul perasaan seperti itu, maka kalian tidak akan bekerja dengan maksimal. Apalagi kalau ternyata itu didukung dengan tidak cukupnya kesejahteraan yang kalian rasakan. Kalian ngerasa tidak cukup, maka itu akan semakin mendorong kalian untuk ikut di dalam budaya yang seharusnya kita berantas bersama. Percayalah sama saya. Loh Pak, gimana persiapannya? Ini menjadi konsekuensi bagi kalian. Pada saat ternyata kalian tidak bisa ikut menerima keputusannya, mungkin kalian akan memilih mundur. Mungkin ya, bisa jadi. Kalian akan memilih mundur dengan membayar kompensasi tertentu. Ataupun mungkin kalian akan tetap menjalani. Tapi apakah kalian tetap pada prinsip yang kalian yakini, ataukah nanti kalian akan berubah dengan kondisi di mana pertama, kalian tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan. Yang kedua, kalian merasa tidak cukup dengan apa yang kalian dapatkan. Ini akan bisa mengubah kalian. Sia-sia kita belajar delik-delik korupsi, sia-sia kita belajar terkait gratifikasi, sia-sia kita belajar terkait suap menyuap, sia-sia kita belajar terkait konflik of interest apabila ternyata kalian sendiri tidak menyiapkan diri kalian untuk betul-betul bisa menjalankan prinsip kalian secara penuh. Bayangkan, ini adalah sesuatu yang sangat prinsip, sangat utama, sangat penting. Oke ya. Sekarang sudah jam 12.18. Saya akan kembali ke kantor. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf saya mengakhiri lebih cepat karena kondisinya tidak memungkinkan saya berada di sini terus. Saya sudah janji ke kantor jam 1 sudah harus di sana.
Mohon maaf dengan segala keterbatasannya. Ini harus sambil di luar, sambil di mobil kita belajar bareng-bareng. Tapi kalian bisa belajar banyak hal dari dari kalian dan antar kalian. Dan pada saat kita berdiskusi seperti ini, saya betul-betul mau kalian mencoba untuk merenungkan. Oh, saya akan kemana sih ke depan? Oh, prinsip apa sih yang ingin saya jalankan ke depan? Oh, kesuksesan apa sih yang ingin saya ambil ke depan? Karena yang nama sukses tuh beda ya tiap orang ya. Ada orang yang sukses tuh, oh saya pengen berkeluarga dan punya 4 orang anak, 5 orang anak, 6 orang anak. Itu sukses bagi dia. Ada yang bagi orang lain definisi suksesnya berbeda. Dan silakan dari kalian sendiri menentukan definisi sukses kalian. Yang terpenting adalah langkahnya tidak terhenti. Itu aja. Berarti artinya adalah berusaha untuk meraih kesuksesan itu. Tetap berusaha. Itu yang terpenting. Oke ya. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian dari saya. Dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak.